Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Uh, Sekali lagi, saya terpaksa membuat video ini, meskipun saya paling nggak pede kalau bikin video, dan saya paling nggak suka tampil ya, karena nggak pede. Saya pada hari ini ingin menyitir atau menyinggung atau membahas sedikit ya satu hal yang menjadi isu besar di kalangan umat Islam di negara ini khususnya, sebenarnya juga di dunia, yaitu soal nasab. Ini adalah satu area yang banyak atau berpotensi banyak mengundang fitnah. Fitnah itu sesuatu yang belum tentu benar, sesuatu yang tidak bisa dipastikan, yang menyebabkan seseorang bergeser atau terarah kepada kesesatan atau sesuatu yang zalim atau sesuatu yang bisa membuat kerusakan. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam ada banyak kaidah, ada banyak prinsip, ada banyak aturan rujukan yang berkaitan dengan akidah dan syariat yang butuh kecermatan untuk bisa menempatkannya secara pas. Islam itu sederhana pada satu titik ya. Pada sisi lain sangat rumit. Ini seperti yin yang. Jadi ada kaidah yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa mudahkanlah dalam menjalankan agama Islam, jangan takut-takutilah. Kenapa di dalam riwayat kehidupan Rasulullah itu selalu tampil dalam banyak hal, dalam sikap dan perilaku yang sangat mudah diikuti oleh siapa saja, bahkan oleh orang paling bodoh, karena beliau itu menjadi tauladan, dan ketauladanan beliau itu harus bisa diikuti oleh siapa saja. Kalau beliau terlihat sangat sakti, bisa terbang gitu kan, orang bisa bilang ya enak aja karena beliau nabi, sakti, banyak mukjizat, jadi kami nggak bisa. Jadi kenapa Rasulullah tampil dengan sangat bersahaja dan sangat seperti orang biasa ya, agar sikap, tindak, perilaku, akhlak beliau dan kebiasaan beliau bisa diikuti oleh siapa saja. Itu poinnya salah satu. Namun pada sisi lain, Islam itu memiliki subtil, kehalusan dan kerumitan tersendiri yang sebenarnya kalau menurut perspektif saya pribadi itu seperti cobaan keimanan. Allah sengaja, mungkin ini Allah sengaja menyisakan beberapa hal yang bisa jadi perdebatan, bisa menjadi polemik, bahkan pertentangan, untuk menguji dan menyaring siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak, siapa yang memperturutkan hawa nafsu dan siapa yang membersihkan hati, berendah hati, bersikap cermat, bersikap tawadu, rendah hati, dan mau terus belajar
dan menganggap diri itu tidak sempurna dalam menarik kesimpulan. Jadi mendahulukan prinsip-prinsip yang lebih utama daripada hal-hal yang tidak utama. Karena ada beberapa peringatan, misalnya Allah itu memperingatkan agar tidak memperdebatkan hal-hal yang bersifat gaib, ayat-ayat yang mustasyabihat, karena berpotensi, karena gaib kan, sulit dikonfirmasi, diverifikasi, diuji secara empirik, jadi bisa menciptakan fitnah, bisa menciptakan kesesatan. Meskipun pada sisi lain ajaran Islam sama sekali tidak pernah melarang umatnya untuk memikirkan, merenungkan apapun. Jadi di situ ujiannya, kalau mau membahas, memikirkan, merenungkan hal-hal yang berkaitan dengan yang gaib, yang dikaitkan dengan ayat-ayat mustasyabihat, bukan ayat-ayat yang mukammat yang jelas tegas ya, itu juga ujian. Jadi Islam seperti, kalau saya sih selalu suka dengan konsep yin dan yang gitu. Contoh, karenanya saya sering bilang nggak ada yang mutlak di dalam Islam. Yang mutlak itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang lain itu selalu kondisional, melihat kepada ilat, kepada kondisi, situasi, penyebab lain. Sehingga kalau dalam saya menyitir sedikit satu hal yang diungkapkan oleh Gus Bahas suatu dalam perumpamaan yang beliau sampaikan. Ada dua orang ahli neraka dipanggil oleh Allah menghadap. Yang satu kemudian keduanya ditanyalah sama Allah. Setelah itu Allah selesai menanyakan, disuruh balik ke neraka. Yang satu lari dengan cepat kembali ke neraka, yang satu berlambat-lambat. Lalu Allah memanggil kembali keduanya dan bertanya kepada yang buru-buru kembali ke neraka. Kenapa kamu buru-buru kembali ke neraka? Orang ini kemudian menjawab, seumur hidup saya, selama hidup saya tidak pernah bersegera dengan perintahmu ya Allah. Karena kali ini saya pengen bersegera dengan perintahmu secepat-cepatnya. Oh gitu, kata Allah. Jika demikian masuklah ke dalam surgaku. Lalu Allah bertanya lagi kepada orang kedua, lalu kenapa kamu berlambat-lambat? Orang yang kedua berkata, ya Allah, selama saya hidup, saya itu tidak pernah bersangka baik kepada dirimu. Jadi baru saat ini saya ingin bersangka baik. Jadi waktu saya dipanggil tadi saya bersangka baik, dan saya lagi nungguin nih hal baik apa yang saya dengar dari dirimu. Makanya saya lambat-lambat gitu loh. Dari tadi saya nungguin. Oh gitu, kata Allah. Ya sudah, kamu masuklah ke dalam surga. Artinya dua perilaku yang berbeda bisa menghasilkan hal yang sama pada ujungnya. Itu karena kemahaluasan rahmat Allah. Ini kalau kita bicara secara hakikat. Tetapi pada sisi yang lain, secara hakikat ada istilah seorang pelacur yang karena gara-gara ngasih minum anjing kehausan, lalu bisa masuk surga. Tapi pada sisi lain di Islam ada yang namanya syariat yang nggak bisa diabaikan. Syariat ini bicara tentang prosedur, tata aturan, juklak, sisdur lah, sistem prosedur, rule yang harus diikuti, dan syariat bersifat ketat. Makanya seperti Gus Bah bilang, seperti juga Abah Gurus Kumul bilang, orang nggak akan bisa memahami Islam dengan baik jika hanya belajar syariat tanpa memahami hakikatnya.
Artinya itu dua hal yang terhubung, syariat ketat ya. Jadi di sini terjadi perdebatan. Kalau cuman berpegang pada syariat. Sebaliknya, kalau berpegang pada hakikat aja dengan mengabaikan syariat juga bisa jatuh pada kesesatan. Contoh perdebatan antara Siti Jenar dan Sunan Kalijogo. Nah, hal ini sebenarnya ujian yang halus. Ujian itu ada yang jelas-jelas terlihat, ada ujian yang halus, subtil gitu. Karena yang diuji itu kerendahan hati dan kebersihan hati. Nah, balik kepada tadi masalah nasab. Nasab ini punya implikasi banyak ya. Bicara kepada disiplin ilmu nasab, disiplin kemudian ilmu fikih, syariat, karena bicara tentang keturunan, perkawinan, hukum pewarisan, dan kemudian juga bicara tentang hakikat dibalik semua itu. Contoh sederhana seperti ini, seseorang yang teridentifikasi, dua orang ya, ayah dan anak teridentifikasi, ditemukan memiliki DNA yang sama, DNA kromosom A-nya. Terbukti dia adalah ayah gitu, anak. Tetapi di dalam hukum Islam ada aturan tentang perkawinan. Sesuatu yang terlahir di luar perkawinan punya implikasi berbeda dengan anak yang terlahir di dalam perkawinan yang sah. Karena itu wilayah ahli ilmu fikih kemudian. Makanya ada orang yang menikah sudah hamil dan hukumnya seperti apa, itu jadi perdebatan di kalangan ahli fikih. Anak yang terlahir ini nasabnya dinisbatkan kemana? Kepada ayah biologisnya kah, atau ayah yang menikahi ibunya? Dan apakah pernikahan itu tersebut sah? Itu menjadi wilayah kajian para ahli fikih. Di situ ada sejumlah perdebatan. Itu baru sampai karena itu membawa implikasi jauh ya, dunia dan akhirat, mulai hak waris, pengakuan, harta. Pada sisi lain ada kaidah yang menyatakan bahwa waktu Rasulullah punya anak angkat, ada turun satu ayat yang mewajibkan bahwa Rasulullah mesti ngasih tahu siapa ayah sesungguhnya daripada anak angkat beliau yang sejak kecil ikut beliau. Kenapa hal ini jadi penting? Sebenarnya kan pertanyaannya, apa pesan di balik itu? Pesan moralnya apa? Pesan esensi dasarnya apa? Kita bisa berpikir bahwa Islam menginginkan keteraturan, kejelasan terkait tanggung jawab, terkait pembagian hak yang tidak boleh zolim. Karena itu ketat dalam hal itu dan harus cermat. Lalu kemudian bicara tentang konsepsi matrilineal dan patrilineal. Kita tahu bahwa keturunan Rasulullah itu yang meneruskan juriat-juriat beliau itu berasal dari anak perempuan beliau, Fatimah Az-Zahra ya. Tetapi selanjutnya, pada tahap keturunan selanjutnya yang ditarik adalah dari garis laki-laki. Padahal garis laki-laki ini kan menurunkan kromosom dari suami dari Fatimah Az-Zahra.
yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi dengan kata lain itu adalah garis keturunan dari Sayyidina Ali yang kebetulan adalah sepupu daripada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pertanyaannya, apakah yang disebut keturunannya itu adalah keturunan Rasulullah atau keturunan Sayyidina Ali atau keturunan Bani Hasyim? Ya kalau kita bicara kemudian dengan kaitannya DNA, atau karena yang dibicara selama ini adalah penanda A ya, bukan penanda dari pihak mitokondria dari pihak wanita. Padahal di dalam Islam hak perempuan dan hak laki-laki itu dalam batasan tertentu dipersamakan, walaupun ada beberapa hal yang beda gitu ya. Tapi dalam batas tertentu itu hampir bilang memiliki kesetaraan. Ini lagi-lagi kajian fikih. Gitu. Di dalam Islam juga berbicara tentang sekufu, pentingnya konsepsi kesamaan. Ini kalau bicara tentang relasi, perkawinan, ikatan, itu kan kalau dalam ilmu modern bahwa kesamaan kultural, kesamaan latar belakang itu sangat sangat berpengaruh di dalam pernikahan. Makanya ada konsep sekufu. Di dalam tradisi-tradisi kultural yang lain juga di luar Islam ada bibit bebet bobot untuk intinya ya harmonisasi. Tapi sekufu itu bukan hal yang mutlak. Balik lagi ke prinsip pertama, di kehidupan ini bukan kemutlakan itu yang la ilaha. Kalau dalam konsep Islam cuma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang lain tuh bisa ditimbang. Sama juga dengan faktor keturunan, nasab. Nasab itu semua orang menginginkan nasab yang mulia. Tetapi Nabi Ibrahim sendiri alaihissalam sendiri juga punya orang tua yang musyrik, penyembah berhala. Jadi nggak usah dimutlakan, tapi dicari esensinya, bukan dipolemikan, bukan diperdebatkan, bukan dipertengkarkan sebenarnya. Kalau masing-masing berendah hati dan mencari hikmah, hal-hal seperti ini sebenarnya nggak ada jadi masalah. Kalau semua pihak mau bersangka baik, bukan mencari hal yang bisa menjadikan keburukan, bukan mencari hal yang mengarah kepada kebaikan. Manusia ini kan suka bertengkar, suka berpolemik untuk sesuatu yang kadang-kadang nggak ada gunanya, atau mudaratnya lebih banyak dari maslahatnya. Ada lagi prinsip itu dalam Quran. Jadi kalau sesuatu hal yang mudaratnya lebih besar dari maslahat, tinggalkan. Seberapa penting masalah itu, ada yang ngotot nggak bisa, ini masalah penting, tapi kalau mudaratnya lebih besar dari maslahat, tinggalkan, leave it. Gitu. Ini kan bicara hakikat, apa sih sebenarnya tujuan beragama? Apa sih semua tujuan aturan-aturan syariat segala macam itu? Ya. Apa tujuan sholat? Apa tujuan zakat? Apa tujuan ibadah haji? Kan ada hal yang ingin dicapai dalam hal itu. Makanya saya bilang ada perdebatan akhirnya kontraproduktif dan yang menyebabkan kekacauan. Yang sebenarnya diawali dengan masalah-masalah yang sifat fikih, sifatnya syariat. Tapi dari sisi hakikat pada ujungnya justru membelokkan dari tujuan end goal final yang ingin dicapai. Yang harusnya direnungkan. Jangan-jangan ujung-ujungnya nanti yang penting
dari keturunan Rasulullah itu justru dari garis perempuan, matrilineal, karena memang dari perempuan awalnya. Dalam Islam ini juga terjadi perdebatan antara apa itu ahli bait dan apa itu dzurriyyah. Ada yang bilang nggak ada lagi keturunan Rasulullah. Itu lagi didebat lagi. Sementara Imam Mahdi ada hadis yang bilang ya dari keturunanku ya. Tapi Islam juga punya lagi jawaban. Ada orang yang tidak punya garis hubungan darah dengan Rasulullah diperlakukan Rasulullah seperti keluarga. Kalau kita bicara hadis-hadis yang lain yang diakui beliau sebagai saudara. Bahkan beliau mengatakan kita orang yang mengimani beliau dan mempercayai Rasulullah dan mencintai beliau sebagai keluarga beliau, saudara-saudara beliau. Kalau teman-teman beliau dibilang sahabat. Lalu ada hadis lain yang bilang, wah kalau kita di dalam kubur ditanyain siapa ayahmu, kita harus menjawab jawaban yang benar adalah menurut kaidah Islam adalah Ibrahim alaihissalam. Artinya apa sebenarnya nasab ini, apa hubungan darah, seberapa penting? Nggak mutlak, tapi juga bukan tidak penting. Itu yang saya bilang yin yang, kiri kanan, positif negatif. Dan itu jebakan, itu cobaan. Kalau kita terjebak terlampau berat ke satu hal lalu kita lupa akan tujuan akhir, kita bisa tergelincir. Dan ini terjadi banyak gitu. Sama istilah ada yang lelucon dulu, orang NU sama orang Muhammadiyah debat tentang kunut dan tidak kunut. Siapa yang selamat ya enggak, dan siapa yang enggak selamat. Yang enggak selamat ya enggak sholat, kan gitu ujungnya. Saya ingin mengembalikan hal ini supaya tensinya turun. Bahwa sama juga di politik gitu, tentang Anies, Prabowo, Jokowi, semua dari apa ya, dari hulu sampai ke paling hilir, sampai paling kecil di otak-atik, sampai orang lupa bahwa tujuan bersama kita adalah Indonesia yang lebih baik. Saya pernah jadi ketua RT di kompleks saya, dan saat itu acara pertandingan kompetisi olahraga dalam rangka 17 Agustus. Menetapkan siapa yang boleh jadi tim olahraga itu, apakah orang yang KTP-nya di situ di tempat saya tapi tidak pernah tinggal di sana, atau orang yang tinggal di sana tapi tidak punya KTP. Itu jadi ribut di antar RT. Bahkan di dalam pertandingan itu saking panasnya persaingan, ribut mau berantem. Saya kebetulan Pak RT, jadi saya bilang, kita ini lagi ngapain sih? Bertanding segala macam. Dalam rangka apa sih? Kan dalam rangka 17 Agustus. Persatuan dan kesatuan. Lokal kalian berantem. Gara-gara wah macam-macam lah, soal wasit, soal macam-macam lah, soal pemain, soal nggak fair, soal kecurangan. Lupa semangat utamanya kita lagi waktu itu ngapain adalah untuk kesatuan dan persatuan. Jadi seringkali kita terjebak pada hal-hal seperti itu. Saya waktu jadi RT juga ngalamin. Ibu-ibu dari RT saya RT 2 ikut pengajian ke RT 6. Ibu-ibu di pengajian di RT 2 marah. Kenapa dia RT 2 ngajinya ke RT 6? Loh, saya bilang tujuan ngaji ini apa sih? Cari ilmu. Itu cuma karena gengsi-gengsi apa ya? Yang melupakan kita pada hal yang lebih utama dan lebih penting. Jadi tujuan itu penting. Niatan penting, cara penting, dan itu satu kesatuan. Saya berkali-kali ngalimin hal seperti ini. Contoh ada di kerjaan dulu saya di sales. Ada sales yang karena dia kerjanya 24 jam gitu. Kapan aja dia ketemu lobby, dia nggak bisa datang pagi. Jadi dia komplain karena dia dipotong absen, sementara dia lobby orang jam 3, jam 4, dan dia prestasinya bagus. Sementara ada orang yang taat asas, prestasinya biasa-biasa aja. Persoalannya adalah judge by result or judge by process. Saya bilang kalau kita
Karena semua orang saling iri biasanya. Jadi saya bilang gini, sebenarnya tujuan kalian kerja di perusahaan ini apa sih? Selain buat duit buat kalian, ya buat perusahaan menguntungkan. Jadi kalian nggak usah masuk sebulan. Tapi pada akhir bulan kalian ngasih sesuatu. Atau nggak usah masuk sama sekali deh saya bilang. Kalau kalian buy result aja. Kalian pokoknya digaji 10 juta. Ya pada akhir bulan kalian bawa duit. Sesuatu yang nilainya melebihi 10 juta itu. Supaya perusahaan gak rugi. Dan saya nggak akan musingin kalian mau ngapain. Karena tujuan perusahaan cari duit. Itu kalau, cuman kan persoalannya apakah hal itu bisa kalian lakukan kalau kalian nggak mengikuti proses. Jadi kalian mau dihakim mana-mana. Mau kalau by proses, kalian melakukan segala sesuatu sesuai yang diinstruksikan, sesuai aturan perusahaan, sesuai dengan petunjuk manajer, dan kalian nggak perform. Maka kan saya bilang, you doing the best, sudah ngikutin tapi kalian nggak perform, ya kita bisa kasih kesempatan. Atau kita improve, atau kitanya yang salah, sistemnya yang salah. Jadi makanya ada yang disebut aturan, rule, ada yang disebut policy, kebijaksanaan, kebijakan. Hidup ini perlu bijak, perlu arif. Dan ini yang sulit. Gitu. Menuju kearifan dan kebijaksanaan itu adalah hal yang paling sulit. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini sedikit bisa membuka sedikit lah wawasan. Saya ini bukan orang pandai menyampaikan sesuatu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mau makan ubi dulu sama ngopi dan merokok.